Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Adil Zainul Mutakim. Di sini kita akan membelajar coding lagi ya. Nah, pembelajaran coding kali ini yaitu tentang list. Nah, sebelum kita belajar tentang list, apakah kalian tahu tentang koleksi? Nah, koleksi itu adalah koleksi atau list dalam pemrograman merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau data yang memiliki keterkaitan dalam satu wadah. Dengan menggunakan koleksi, pemrogramer dapat mengolah banyak data sekaligus tanpa harus membuat variabel dalam variabel satu persatu. Setiap elemen di dalam koleksi disusun secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks tertentu sehingga memudahkan proses pengolahan data. Nah, itu koleksi. Nah, sekarang kita masuk ke list. Nah, apa itu list? Pengertian list adalah salah satu struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel. Data yang disimpan dalam list dapat berupa berbagai jenis tipe data seperti angka, teks, maupun gabungan dari beberapa tipe data sekaligus. Setiap elemen dalam list memiliki ukuran tertentu dan dapat diakses menggunakan indeks sehingga memudahkan programmer dalam mengelola data yang ada di dalamnya. Nah, sifat-sifat list itu apa? List itu memiliki beberapa sifat utama yang membedakannya dari struktur data lain antara data-data lainnya, antara lain berurutan atau ordered. Apa itu berurutan? Berurutan itu adalah elemen di dalam list disimpan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisan dan setiap elemen memiliki indeks. Terus, sifat-sifat list itu adalah dapat diubah atau mutable. Isi list itu dapat diubah setelah list dibuat, seperti menambah, menghapus, atau mengganti elemen tertentu. Nah, sifat-sifat list selanjutnya yaitu mendukung banyak tipe data. List dapat menyimpan berbagai tipe data dalam satu wadah, misalnya angka, string, atau bahkan list lain. Nah, yang terakhir yaitu list itu menggunakan indeks. Apa itu indeks? Indeks itu adalah setiap elemen dalam list memiliki indeks yang dimulai dari angka 0 sehingga memudahkan akses data tertentu. Nah, jadi di list itu setiap data itu dimulai dari angka 0 bukan dari angka 1. Nah, saya akan memberikan sedikit contoh codingan yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Ini adalah list untuk menampilkan isi data seperti ini. This list sama dengan apple, banana, cherry, dan kita buat print this list di sini akan menampilkan yang udah kita lihat di sini. Nah, sekiranya kalau ini kita tambah isinya. Nah, misalnya kita tambah di sini Nah, apakah dia akan nambah? Nah, juga akan nambah di sini coconut. Nah, di sini juga ada nih contoh list. Nah, contoh list di sini ini untuk apa ya? Untuk mencari dalam data tersebut apakah ada barang yang dicari. Pemahaman saya begitu. Nah, di sini seperti ini datanya apple, banana, dan cherry. Nah, di sini ada kode if. If itu ada jika apel ada di list, maka akan muncul ya apel ada di list, atau ini else ini ada, atau sebaliknya, atau bukan. Nah, nanti akan tulisnya tidak, apel tidak ada di list tersebut. Nah, karena di sini apel ada di dalam list, maka keluarnya akan ya apel ada di list. Jika di sini kita hapus apelnya, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan keluar tidak apel tidak ada dalam list. Makanya di sini kalau kita
kita buat apa apelnya ada dalam list. Nah, maka itu salah tulis, makanya di tulisannya enggak apa, makanya tulisannya not. Nah, tadi rupanya saya salah tulis apelnya. Nah, makanya akan keluar ya apel ada dalam list. Nah, kalau ini contoh codingan list yang ini yaitu untuk mengganti dan menambahkan. Nah, di sini listnya dalam datanya ada apel, banana, cherry, orange, kiwi, dan mango. Nah, this list ini kita dibuat di sini 0 ini untuk mengganti. Di sini akan mengganti apple menjadi blackcurrant, makanya kita buat di sini 0. Kenapa 0? Kembali lagi di dalam list itu memiliki indeks itu dimulai dari angka 0, makanya di sini 0. Nah, di sini untuk menambahkan. Kenapa tulisannya di sini -1? Karena -1 berarti paling belakang. Nah, paling belakang dia letaknya. Jadi kalau ini kita jalankan, nah apel yang di sini data tadi dia berganti jadi blackcurrant. Dan ini mango ini mengganti jadi watermelon. Rupanya salah, ini bukan untuk menambahkan, ini untuk mengganti ya jadi watermelon. Nah, jika di sini kalau kita buat listnya 1, apa yang akan terjadi? Nah, apelnya nggak diganti, dia jadi banana yang diganti. Kenapa? Karena dia 1. Kalau dalam list indeksnya kan dimulai dari angka 0, apel ini dia berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Nah, di sini juga ada angka list huruf untuk penyebutan nama. Nah, di sini ada datanya list mahasiswa. Mahasiswanya ada Bagus, Bagas, dan Eko. Dan kita ingin menambahkan, nah seperti di dalam sifat list tadi, dapat diubah atau mutable. List dapat dibuat seperti menambahkan, menghapus, dan mengganti elemen tertentu. Kita dapat mengganti, mengubah, dan menghapus. Nah, di sini kita ingin menambahkan Putri, Ayu, dan Eka ke dalam list mahasiswa ini. Nah, di sini juga ada kode nih, list mahasiswa insert. Nah, kita ingin menambahkan Bayu juga di indeks nomor 2. Nah, habis itu kita menggabungkan nih, ini adalah kode untuk menggabungkan list mahasiswa extend. Nah, list MySPT ini adalah ini dia. Nah, list mahasiswa append itu apa? Menambahkan tapi jadi paling belakang. Nah, jadi sini list mahasiswa append Parto. Kita ingin menambahkan Parto di deretan ini yang udah disatukan, dan kita print untuk memunculkan hasilnya. Makanya hasilnya beginilah. Bagus, Bagas, Bayu, Eko, Putri. Kenapa langsung Eko, ngapa nggak Putri? Karena di sini kita pakai insert angka 2. Angka 2 ini berarti indeks kedua, 0, 1, 2. Nah, makanya di sini 2 berarti setelah Bagas, karena ini 0, 1, 2, Eko, Putri, Ayu, Eka, dan Parto. Nah, di sini saya memiliki soal juga. Nah, soalnya itu seperti ini. Nih. Ini ada contoh soal. List hewan, kita diberikan list hewannya adalah ayam, bebek, dan burung. Nah, perintahnya seperti ini. Ubah semua awalan nama hewan huruf menjadi huruf besar. Seperti ayam. Ayam di sini A-nya huruf kapital. Nah, gimana cara mengerjakannya dengan perintah seperti ini? Dan ada juga perintahnya menambahkan pada akhirannya list hewan, tambahkan kelelawar. Nah, gimana cara pengerjaannya? Nah,
Yang pertama-tama ini kita salin aja. Nih kita salin, kita buat di sini. Nah, list hewan. Nah, karena dia tadi meminta membuat huruf depan ayam, bebek, dan burung ini huruf kapital, maka kita tuliskan list hewan sama dengan hewan titik kapitalisme for hewan in list one. Kita tutup. Nah, habis itu, nah di sini apa? Setelah kita membuat huruf besar, nah di sini dia meminta tambahkan kelelawar pada bagian akhir hewan, pada bagian akhir list hewan. Nah, kita buatlah. Kita membuat list hewan. Karena kita ingin menambahkan, kita pakai insert. Buka kurung. Nah, dia kok mintanya di mana? Tambahkan kelelawar pada akhiran list hewan. List hewan mana? Nah, ini indeksnya kita harus tahu. Nah, biar kita nggak bingung kita menambahkan di mana, nah kita harus tahu indeks. Nah, indeksnya tadi bagaimana? List itu indeksnya berawalan dari angka 0, berarti 0, 1, 2. Nah, berarti kita buat di mana? Di belakang burung. Burung itu nomor berapa? 2. Jadi kita di sini buat 2. Apa yang dia minta tambahkan? Kelelawar. Oke. Rupanya minta tambahkan elang. Habis itu kita buat menambahkan list hewan apen. Apa yang kita tambahkan? Kelelawar. Nah, dah. Nah, habis itu kita juga akan menambahkan ikan, sidat, kepiting, dan rajungan. Nah, kita buatlah list hewan 2 karena itu data baru. Jadi kita buat aja list hewan
2. Nah, apa aja dia? Ini dia. Ikan, sidat, kepiting, dan rajungan. Kita salin aja. Nah, oh, salah. Nah, kita tambahkan aja. Nggak sengaja kapus. Kita punya lihat dari Word yang dikasih aja. Nah, dia minta menambahkan ini. Ini dia. Ikan sidat, kepiting, dan rajungan. Nah, kita nah, kita salin aja. Rupanya tadi salah mencet. Kita salin biar nggak lama-lama. Nah, kita salin. Nah, ikan sidat, kepiting, dan rajungan. Nah, habis itu apa perintahnya dia? Hapus rajungan. Nah, rupanya kita disuruh menghapus rajungan. Untuk menghapus kita pakai apa? Kita menggunakan remove. Jadi, list list hewan 2 titik remove buka kurung rajungan. Nah, kita udah menulis untuk menghapus rajungan. Nah, habis itu apa perintahnya? Nah, oh iya, ada lupa. Kalau aja seperti ini akan error. Apa nggak akan jadi hasilnya? Kenapa? Karena di sini dia belum kita buat huruf besar. Kalau untuk membuatnya lagi, seperti yang ini dia kan. Nah, kita salin aja. Biar dia juga ikutan huruf kapital besar. Nah, kita salin aja. Nah, kita buat di sini list hewan 2. Karena ini yang kedua. Data kedua. Nah, rajungan. Nah, di sini kita gabungkan lah. Kita gabungkan. Nih, karena udah ada di sini, biar kita nggak usah lama-lama, kita tap aja. Nah, udah jadi. Extend ini untuk menambahkan ini dia ke dalam ini. Nah, kita jalankan. Merah dia rupanya. Apa yang salah? Coba kita pelajari dulu ya. Di sini, list remove. It's not list. Oh, list remove ini dia. Oh, di sini lupa kita pakai huruf besar karena dia udah kapital. Nah, ini dia. Jadi, hasilnya ayam, bebek, elang, burung, kelelawar, ikan, sidat, kepiting. Apakah sama dengan
Yang di soal ayam, bebek, nih, ayam, bebek, elang, burung, kelelawar, ikan, sidat, dan kepiting. Dan menggunakan huruf kapital semua. Nah, mungkin untuk materi code list mungkin hanya sampai di sini aja yang saya pahami. Lebih kurangnya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang tadi karena saya masih belajar. Mungkin sampai di sini saja. Oke, kita tadi kan udah mempelajari tentang list. Nah, ini ada lagi nih, yaitu nested list. Apa itu nested list? Nested list itu adalah list yang berisi satu atau lebih list dalamnya. Nah, yang digunakan untuk menyimpan data bertingkat atau berkelompok. Nah, jadi bentuk nested list itu seperti sebuah lemari karena dia bertingkat atau berkelompok. Nah, gimana sih bentuk gambaran nested list itu? Nah, seperti ini dia. Nah, seperti ini. Ini kan bentuknya seperti kotak dan dia berkelompok-kelompok. Nah, cara apanya itu? Satu, 2, 3 ini kolom. Kolom dia karena dia ke samping. Kolom itu dia ke samping. Dan baris itu ke bawah. Baris ke bawah itu gimana? Apa yang baris ke bawah itu ya? Angka ini. 1, 4, 7 itu baris dia ke bawah. Dan kolom itu ke samping. Nah, gimana contohnya nih? Ada contohnya. Nih, contohnya seperti ini. Nah, ini dia contohnya. Nih, saya udah ada buat codingan mengakses dan memodifikasi. Nah, juga dia juga harus kita jelaskan juga nih. Nih, mengakses dan memodifikasi nested list. Nah, di sini kan pas bentuknya dia kayak seperti kotak dan berkelompok-kelompok. Nah, mengakses angka 4. Nah, kita harus mengakses. Kita buat di sini print koordinat 1, 1. Nah, apa nih maksudnya print koordinat 1, 1? Nah, kita ingin mengakses nih 1, 1. Apa yang kita ingat 4, output 4. Apa yang kita harapkan output 4. Nah, di sini kita cari 1, 1 itu apa? Nah, kolom ke samping. Nah, kolom ke samping sini. Nih, karena indeksnya tadi sama aja seperti list. Indeks dimulai dari 0 di situ. Nah, nih. Kolom ke samping 0, 1. Nah, jadi bagian sini nih. Di bagian paling ujung. Nah, habis itu dia buat satu lagi. Baris itu ke bawah. Nah, kita mulai dari angka 2. Angka 2 ini adalah angka 0 dalam indeksnya kan. Nah, 0, 1. Nah, 4. Nah, kita ketemu di sini rupanya. 1, 1. Nah, habis itu memodifikasi. Nah, kita modifikasi lagi di sini. Mengubah angka 6 menjadi angka 10. Nah, gimana caranya kita buat sini? Koordinat 2, 2. 2 ini apa? 2 ini seperti dalam kolom. Ini dia, kolom. 0, 1, 2. Nah, karena kolom kan ke bawah. Bentar, salah penjelasan. Oh, ini baris rupanya. Lupa saya. Ini adalah baris yang ke bawah itu adalah baris. 0, 1, 2. 6 kan baris ke bawah. Ini kalau kita jalankan, apakah keluar? Nah, keluar dia. Mengakses 4 nih, angka 4 memodifikasi ini angka 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 10 ya. Saya modifikasikan karena kita modifikasinya 10. 6-nya jadi 10. Nah, kita ada soal nih rupanya juga untuk nested list. Apa itu soalnya? Ini dia. Nih, kita ada soal nih. Kita harus nih. Ini adalah datanya nih. Nah, ini dia perintahnya. Buat koordinatnya untuk menampilkan seperti ini. A. Budi tidur di ruang tamu. B. Budi nonton di kamar. C. Caca masak di dapur. Nah, kita buatlah. Ini kita salin aja. Nah, biar lebih cepat. Nah, kita salin. Kita buat di sini. Nah,
Nampaknya susah, kalau apa, mending kita tulis aja deh. Kita tulis secara manual. Ya, kita tulis secara manual aja. List. Nah, kita kasih ini. Ini seperti bentuknya kayak kotak. Nah, ini dia. Dia kan kolom ke samping, garis ke bawah. Nah, terus kalau udah begini, gimana? Cara untuk membuatnya seperti Budi tidur di ruang tamu, kita harus buat print di sini. Print, kita buka kurung, list. List, buka kurung. Nah, Budi. Budi itu di barisan mana dia? Budi. Dia kan di di kolom. Dia Budi itu di kolom ke-1 baris ke-1. Nah, jadi kita buat di sini 1 1. Nah, kita buat lagi. Nah, habis itu Budi ngapain dia? Nah, kita lihat di sini. Tidur. Nah, tidur itu di bagian mana? Nih, tidur itu di kolom ke-0 baris ke-0. Ya kan, ya paling ujung nih tidur. Kita buat 0, 0. Nah, habis itu kita buat lagi list. Nah, kita buat apa lagi di sini? Nah, di sini dia. Budi tidur di ruang tamu. Di ruang tamu di bagian mana? Nih dia. Di kolom ke-2 baris ke-2. Kolom 2 kan dia ke kolom itu ke samping. Ini kolom 0, 1, 2 baris ke bawah itu 0, 1, 2. Di ruang tamu dia kan tidurnya. Nah, Budi tidur di ruang tamu, iya. Jadi kita buat di sini 2, 2. Habis itu kita tutup kurung. Nah, seperti ini. Nah, ini kan baru si si Budi nih. Nah, Abdi sama Caca di mana? Nah, pengerjaannya hampir sama. Nah, kita coba aku buat aja tanpa pakai penjelasannya karena buatnya hampir sama seperti si Budi ini. Kita harus melihatnya juga nih. Print. Kita buat lagi sama print list. Nah, apa? Ini bagian apa dia? Di sini dia bagiannya si Abdi. 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 Nah, Abdi itu nomor berapa? Dia baris ke-1 kolom 0 karena dia paling ujung. Nah, kita buatlah 1
0. Nah, begitu. Kita buat list. Oke. Ini list 0, 1. Nah, kita ini list 2, 1. Loh, 2, 1. Kita tutup. Nah, itu dia. Nah, yang terakhir nih di bagian si Caca. Karena saya tadi udah pernah nyoba, mungkin dia langsung kesimpan di sini. Nah, kita save. Nah, udah gini, coba kita jalankan apakah hasilnya sama. Budi tidur di ruang tamu. Nah, apakah sama? Nah, sama. Dia mintanya ini kan di dalam soalnya Budi tidur di ruang tamu. Kok untuk apa koordinatnya? Ini sama. Budi tidur di ruang tamu. Abdi nonton di kamar dan Caca makan di kamar. Ya. Oh, ini salah buat bukan makan dia masak. Masak. Hmm. Nih, jadi ya betul. Terus saya revisi. Nah, Caca masak di dapur. Ini dia. Nah, masih ada lagi nih yang terakhir. Nih, yang ini Jess udah jadi nama. Nah, yang ini bagaimana? Nah, coba kita kerjakan lagi. Nah, nih, ini dia. Kita harus membuat data mahasiswa. Nah, di sini kita salin aja lagi. Nah, biar lebih cepat. Nah, di sini kita buat apa? For baris in data mahasiswa, kita singkat MHS. Nah, titik 2. Nah, di sini kita buat nama sama dengan baris. Habis itu jenis kelamin. Jenis kita singkat aja kel. Ya kita buat baris ke 1. Tinggi. Sama dengan baris. Nah, kita buat baris ini di kedua. Habis itu apa lagi di situ adanya? Ada berat. Nah, berat. Baris keberapa lagi? Baris ketiga. Baris ketiga. Habis itu yang terakhir alamat. Alamat. Kita buat baris keberapa? Keempat. Nah, baris keempat. Nah, udah ada nih kita buat apanya. Apa yang kurang? Kita print. Print itu untuk apa? Untuk menampilkan. Kalau kayak gitu dia nggak akan keluar hasilnya apa-apa. Karena kita belum ada kasih perintah. Nah, kita belum ada suruh ngasih perintah. Perintahnya bagaimana? Print. Print. Buka kurung. F. String. MHS.
nama, jenis, kel, nama. Bukan nama, kan jenis kelamin ya. Jenis, kel, tinggi. Nah, kita buat di sini. Nah, tinggi. Oke. Berat. Berat. Kita buat juga berat. Nah, oke. Yang terakhir apa? Alamat. Alamat. Dua. Alamat. Nah, kita trik kurung. Nah, coba kita jalankan apa yang jadi tersusun. Mahasiswa. Nah, mahasiswanya apa? Abdi. Ini dia. Nama mahasiswa Abdi. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Tingginya berapa? 172. Beratnya berapa? 60. Berat si Abdi 60 kg. Alamatnya di mana tinggalnya? Alamat tinggalnya di Jakarta. Nah, di sini tadi saya ada yang lupa menjelaskan, yaitu apa itu list comprehension. List comprehension itu adalah fitur dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk membuat sebuah list baru secara lebih ringkas dan efisien. Dan list comprehension, proses perulangan pengolahan data dan penyaringan elemen dapat dilakukan dalam satu baris kode tanpa harus menuliskan struktur perulangan for secara terpisah. Fitur ini membantu programmer menulis kode yang lebih singkat, mudah dibaca, dan lebih terstruktur. Nah, mungkin hanya ini yang saya pahami. Lebih kurang mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.